والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بكتابه وبعلومه ونفعنا به في الدارين آمين. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mewarisi cepat hafal, hal-hal yang bisa memudahkan hafal, wafima yurisun nisyan, dan juga hal-hal yang bisa menyebabkan lupa. Apa saja yang bisa menyebabkan kita mudah hafal dan apa saja yang bisa menyebabkan kita lupa. Itu atau pasalnya. Wa aqwa asbabil hifdi al-jiddu wal muwazabatu. Ada beberapa asbab yang bisa menyebabkan hafalan kita itu kuat, tak cepat hilang, tak tuli hilang hafalannya. Yang pertama adalah al-jiddu wal muwazabah. Al-jiddu itu sebuah kesungguhan, atau bahasa kerennya sekarang sebuah komitmen. Jadi siapapun yang punya kesungguhan, siapapun yang punya komitmen, maka dia termasuk orang yang sudah masuk bagian orang yang hafalannya bisa kuat. Maksudnya bisa cepat hafal. Wal muwadzabatu, kemudian yang kedua muwadzabah. Muwadzabah itu kontinu, selalu kontinu, tidak hanya hadiah. Contohnya ada sebuah hafalan, beda hafalan, kemudian hanya dibaca satu kali, ataupun di saat itu sering dibaca, cuman sama lemriah bersungguh-sungguh, kemudian besok malamnya tidak belajar, tak ngapal lagi. Itu namanya tidak himmah. Jadi yang dimaksud dengan himmah secara kontinu, terus menerus, diulang-ulang atau ditakror, istiqomah, kembang. Kemudian yang ketiga yang bisa menyebabkan kita kuat hafalannya, mudah hafal, wa taqlilul wada'i. Jadi banyak ngurangi ngakak. Jadi banyak ngakak. Biasa Nabi sabere setengah piring toko. Biasa Nabi setalang sabere toko. Namanya ngakak ya tidak menyebabkan hafal, tak punya hafal, tapi menyebabkan lupa. Yang keempat, wasolatul lail, pokoknya asal kejam malam. Mentro cepat hafal, cepat paham, cepat ngerti, pas sering sholat malam. Jadi yang dimaksud dengan sholat malam di sini adalah sholat sunnah tatawuan, kata tahajud, seperti sholat tahajud, pas sering sholat tahajud. Jangan cuma hafal niatnya, hafal doanya, tapi tidak melaksanakan. Selanjutnya wa qiraatul Qur'ani, pokoknya baca Al-Qur'an. Min asbabil hifdi, itu termasuk sebagian dari asbab yang bisa menyebabkan kita mudah hafal. Ila laisa syai'un azidalil hifdi min qiraatil Qur'an. Ada sebuah pendapat bahwasanya laisa syai'un azidalil hifdi, bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak bisa menyebabkan nambah hafal. Minal qiraatil Qur'ani, dari membaca Al-Quran, nazar, yakni dengan cara melihat. Jadi yang bisa menyebabkan yang bisa menyebabkan kita lebih mudah hafal ketika membaca Al-Quran, nazar dengan cara melihat. Contohnya kita hafal Al-Quran, kemudian kita sering baca Al-Quran tanpa melihat tulisannya.
itu tidak menyebabkan mudah hafal. Yang bisa menyebabkan mudah hafal itu dengan cara nazar, dengan cara melihat, dengan cara melihat. Wa qiraatul Quran nazar. Sementara membaca Al-Quran dengan cara melihat, afdhalu liqaulihi alaihi sholatu wassalam, membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf itu lebih utama sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Afdalu a'mali ummati, ini katanya Nabi, sabdanya Nabi, lebih utama apa amal umatku katanya Rasulullah, qiraatul Qur'an nazar, yakni membaca Al-Quran secara melihat. Oleh karenanya seperti halnya yang masih belum aktif, yang belum istiqomah, setelah waktu maulid, setiap maulid ke mushola, saya harapkan aktif ya. Usah apa namanya, karena dengan kita baca Al-Quran akan terbuka, semuanya akan terbuka, hati apa namanya, mata hati juga mudah terbuka, sehingga cak madu dan terbuka, dan istilah dari madu dan terbuka. Apabila orang yang mesti baca Al-Quran, dan insya Allah juga bisa. Dalam arti ada sebuah dengan asbab selalu baca Al-Quran, ada sebuah secercah apa cahaya yang bersinar dalam hatinya. Oleh karenanya yang kita aktif ya, banyak lagi Anda kita aktif, sering tak ngaji maksudnya ya. Selain itu juga kita dapat pahala, kemudian bisa memudahkan kita hafal, cepat hafal. Ro'a Sadat ibnu Hakimin ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam. Jadi Sadat ibnu Hakim bermimpi, amimpe kancana di saat beliau tidur. Faqala li akhihi ay saykhun wajadtuhu anfa'u qala qiraatul Qur'an. Apa yang bisa menyebabkan kamu itu bermanfaat di masa hidupnya? Ibu amimpe bertanya kepada temannya, kancanela sedih atau sudah meninggal dunia. Kemudian beliau bertanya apa yang bisa menyebabkan manfaat. Kemudian dijawab oleh temannya yang sudah meninggal itu, qala qiraatul Qur'ani nazaran, yakni yang bisa menyebabkan orang itu banyak bermanfaat selalu baca Al-Quran nazaran, dengan cara melihat Al-Quran. Karena beda-beda pahalanya. Ada pahala membaca setiap huruf 10, 2 huruf 20. Kemudian pahala melihat, pahala mendengar. Beda halnya kalau cuma santai di rumahnya, kita aktif. Inian yang masih belum aktif juga saya harapkan istiqomah. Wabil khusus lakian nasi semudung-semudung ya. Lakian semua tengkar. Yang masih yang merasa masih aktif ya tambah istiqomah, yang sudah aktif tambah istiqomah. Wa yakunu inda rafil kitab, kemudian diantara yang bisa menyebabkan kita mudah hafal di saat kita memegang kitab, memegang buku atau kitab, itu membaca bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-azizul alim adada kulli harfin kata bahwa yaktubu abadal abadin wa dakharat bahirin wa yaqulu ba'da kulli maktubatin amantu billah. Selain baca doa tadi, juga setiap selesai sholat maktubah, sholat yang difardukan, itu berdoa amantu billahi wahidil ahad wahdahu la syarika lahu wa kafarat bima siwahu
Wa yaqsul sholah ala nabi alaihi sholah, juga sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hal-hal yang bisa menyebabkan kita mudah hafal. Pamannya, jangan dihitung baca sholawat. Pamannya. Fa innahu zakarul alamin, karena dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah zakarul alamin. Inilah sukutun ila waqi suku hifdi. Ada seseorang yang menyampaikan kepada gurunya, kepada kiainya, bahwa orang itu hafalannya sangat jelek, tak tuli apa, saare sabelis tak apa, atau meskipun hafal keesokan harinya bisa hilang. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, kemudian si guru atau kiai itu memberi nasihat, memberi petunjuk kepada santrinya agar supaya tarkil ma'asi, meninggalkan hal-hal yang bermaksiat. Jadi kalau masih melakukan maksiat, maka hafalannya akan hilang atau tidak mudah hafal. Tak tuli fa'innal hifdah, karena hafalan fadlun min ilahi, itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi la yu'ti li'asi, dan anugerahnya Allah la yu'ti li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Selain hal yang tadi, baca doa, kemudian setelah maktubah juga berdoa tadi ya, amantu billah ila akhirih, dan berbanyak sholawat, juga wasiwaku, asiwak, itu juga bisa memudahkan hafal. Tandi online, dia pesan online maksudnya ya. Selain siwak, wa syarbul asih, pabunya inomat, jika juara masih mengatu. Jadi sering minum madu itu juga bisa memudahkan hafal, asalkan jangan dimadu. Mau diberi madu gak pilih, tapi kalau dimadu tidak ada yang mau. Nah, kira boleh sekarang. Jadi lebih baik setiap hari minum madu. Wa'akul kanduri. Saya masih kurang paham juga ini. Biji, makan biji kenduri. Gak tahu jenis buahnya. Itu juga bisa menyebabkan mudah hafal, cepat hafal. Ma'as sakwi, bersama kulitnya, bijinya boleh dimakan. Wa aklu ahad wa aklu ihda wa isrina, dan makan 21 zabibati hamro, makan 21 biji anggur kering yang merah. Salekor biji anggur kering, buah anggur kering semerah, jumlahnya 21. Kulla yaumin, setiap hari, ana riki, di saat kita dalam keadaan lapar. Yurisul hifdah, dari siwak tadi, siwak, minum madu, kemudian makan bijinya kenduri, dan juga makan 21 buah anggur merah yang kering, itu bisa menyebabkan mudah hafal. Wa yasfa min katsirin minal amrodi, selain memudahkan hafal, juga bisa menyembuhkan dari segala penyakit, bisa ke obat. Jadi tadi siwak, minum madu, terus kemudian makan anggur kering yang merah 21, itu bisa kenduri, makan biji kenduri dengan kulitnya, itu bisa menyebabkan menyembuhkan segala penyakit. Untuk pansake bisa sembuh, nyaman kan ini. Cuma
Cuman yang terpenting dari itu semua apa yang disampaikan tadi, ini merupakan sebuah penelitian ya, yang sudah diteliti oleh Syekh Zanuji. Tidak hanya ditulis dalam sebuah kitab, semuanya sudah teruji dan terbukti. Bukan cuma teruji, tapi terbukti. Jadi apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini sudah teruji dan terbukti. Oleh karenanya harapan saya kepada segenap pengurus dan jamaah Majlis Ta'lim, minimal kita mencontoh apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Zanuji tadi, bahwa di antara yang bisa memudahkan hafal, cepat hafal, mamanya sholat malam, mamanya baca Al-Quran, kemudian dibarengi dengan al-jiddu wal himmah, juga perbanyak sholawat dan juga siwak. Ya, di antara yang tadi itu mana yang paling mudah dilaksanakan? Tak usah lakukan yang paling mudah baca sholawat. Seumpamanya yang mudah baca sholawat, mudah baca Al-Quran. Tapi usahakan kalau Al-Quran jangan sampai dalam satu hari itu tidak baca Al-Quran. Ya, dalam sehari sama malam kudu baca, meskipun sampai walaupun sama krok saain. Usahakan dalam satu hari malam baca Al-Quran, apalagi sampai mampu satu juz. Itu semuanya tidak lepas dari niat. Sesuai dengan hadis Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyati fa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap sesuatu itu apa kata niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi barang siapa yang tujuannya, niatannya lillahi ta'ala dan rasulnya, maka itu nyampe kepada Allah dan rasulnya. Sebaliknya, faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin, kalau niatannya untuk urusan dunia atau untuk urusan perempuan yang mau dikawin, juga akan sampai pada dunia dan perempuan yang mau dikawin. Binian ada kecampuran sosial, lakian. Ya, sebaliknya perempuan kalau niatannya untuk tujuannya lakian untuk dijadikan imam, maka juga akan nyampe. Tapi yang paling utama yang pertama tadi, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dunia dan binian ya perempuan itu akan didapat seperti itu. Saya kemarin juga baca dalam tafsirnya, penjelasan dalam kitab Arba'in Nawawi, bahwa niat itu harus dibarengi kornul niat ya, bersamaan dengan kornul amal, bersamaan dengan kelakuan. Contoh, tadi kita niat hadir ke Majlis Ta'lim Harebon, maka niat itu dibarengi harus hadir. Jangan cuma niat tapi di rumahnya, itu namanya hanya azam, dia dapat pahala seto. Tapi kalau hadir dapat dua. Gambarannya seperti itu. Terus kemudian niat dibagi tiga. Niat itu dibagi tiga. Yang pertama, nawaitunya karena takut kepada Allah. Contoh, kita sholat karena takut kepada Allah. Maka orang yang sholat takut kepada Allah, hadir ke majlis taklim takut eko jae, itu termasuk bagian dari ibadatul abidin, ibadahnya seorang hamba. Kita naik kepada yang nomor dua, naik ke nomor dua, bagian niat. Niat yang nomor dua adalah kita sholat terus warga. Kita sholat takut ke neraka. Kita sholat kepengen pahala, itu masuk di bagian niat yang kedua. Namanya ibadahnya orang at-tijar, ibadah perdagangan. Tapi boleh ngade asam bojong kalau contohnya kepengen surga, kepengen pahala. Yang paling sempurna itu yang nomor tiga, niat yang nomor tiga. Jadi kita melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, itu murni karena bentuk syukur kita kepada Allah. Sebuah kenikmatan ya, dikasih nikmat sehat, maka kita pergunakan kesehatan ini, digunakan dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Contoh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan
dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seperti di saat Siti Khadijah, Siti Aisyah, ya, bukan Siti Khadijah, Siti Aisyah menggerutu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau kok selalu bangun malam, sholat malam, bahkan sampai sakana kembang, betis sampai lontar, oleh sampai. Padahal engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Apa jawabannya Rasulullah? Apakah enggak boleh? Saya termasuk seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi ibadahnya itu diniati karena untuk disyukuri. Benih warna paling tahun pangeran itu kelas yang pertama tadi. Masih kelasnya kelas ibadatil abidin, ibadahnya seorang hamba. Jadi kita bisa introspeksi sendiri. Kita niatnya di nomor berapa? Hadir ke majlis taklim ini masuk kategori yang mana? Apa bentuk syukur, apa bentuk nikmat, apa bentuk apa kengkuan tako eko cae, apa kengkuan kepengen hasil apa, seperti itu ya. Nah, tinggal kita introspeksi sendiri-sendiri. Begitu juga di dalam sholat, di saat kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti halnya belajar ilmu, terus kemudian mengaji, juga itu semuanya apa kata niat. Nah, oleh karena itu harapan saya ke depan harus kita memperbaiki niat, karena ini masih mumpung di awal perjalanan kepengurusan yang baru dan juga merupakan awal dari pertemuan atau perkumpulan majelis taklim setelah libur Ramadan kemarin. Dan semoga apa yang kita kaji malam ini bermanfaat dan kita mampu mengamalkan. Amin Allahumma amin, serta juga kita mendapatkan barokahnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.